Haleluya, Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah di pagi hari ini. Saya percaya kita semuanya sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Kita semua siap untuk memuliakan nama Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, menyanyikan pujian, menyatakan kebaikan dan kasih setia Tuhan buat setiap kehidupan kita. Mari siapkan seluruh kehidupan kita, terlebih hati ini untuk kita mau mencari wajah Tuhan bersama-sama dari tempat ini. Haleluya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa sama-sama. Segala pujian, syukur, terima kasih kami ya Bapa, kami berikan kepadamu ya Tuhan. Engkau baik, sungguh teramat baik bagi kami. Terima kasih kalau sampai di hari ini Engkau tetap pelihara kami dan kami terus merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi ini ya Bapa, kami mau bersama-sama memuji-Mu. Baik kami dari tempat ini maupun setiap saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan juga hadir, Tuhan juga menjamah, bahkan Tuhan juga melawat setiap kami. Tuhan yang tidak pernah terbatas dengan apapun, dan Tuhan yang maha hadir dan selalu nyata bahkan hadir di setiap kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap bernyanyi berglori hanya untuk Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap beribadah dan memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan, amin, haleluya. Kita mau sama-sama sembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Dia yang memberikan segala sesuatunya buat kita. Dan itu yang tetap kita nikmati sampai saat ini. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemanakah kami mencari Tuhan? Kemanakah kami mencari
Sikarabarabarabarabaya shiralabaralaba. Sikarabarabarabarabarabaya shiralabarala. Kiralabarala mata karamata shanderala mata shikarabar. Shikarabarabarabata shiralabarala. Shikarabarabarabata shiralabarala. Kita tahu bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan cara kita sendiri. Kita selalu membutuhkan tangan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk menyertai hari-hari hidup kita. Siapapun kita yang ada pagi hari ini, mari katakan dalam kehidupan kita, katakan dalam jiwa kita, katakan dalam roh kita. Tuhan, kami memerlukan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan setiap kita. Sampai kapanpun kita tetap memerlukan tangan Tuhan untuk menopang setiap kita. Biarlah hari-hari ini kita tetap menjadi orang-orang yang selalu percaya, selalu mengandalkan, dan selalu tetap menjadi orang yang menanti-nantikan akan kasih setia Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Mari katakan pujian ini. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita tetap menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Dia sumber kasih, sumber sukacita, sumber kehidupan bagi setiap kita. Kita selalu membutuhkan tangan Tuhan untuk menyertai kita. Amin. Puji nama Tuhan. Ketika di dalam Yesus kita mengerti siapa kita yang sesungguhnya. Ketika di dalam Yesus kita tahu arti hidup kita itu hanyalah untuk menjadi pemuji dan penyembah nama Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan kita temukan bahwa kita tetap menjadi orang-orang yang menjadi bagian di dalam kasih setia Tuhan. Dia menjadi miskin supaya kita kaya di dalam kasih setianya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama mau memuji, mau meninggikan sama-sama dari rumah-rumah kita. Kita mau bersatu hati. Yuk, angkat suaramu, angkat hatimu. Kita mau berglori buat nama Tuhan. Biar Tuhan yang disenangkan lewat puji-pujian kita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Mari kita mau tepuk tangan sama-sama ya. Di dalam Engkau kami temukan jalan-jalan kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus. Arti hidupku. Arti hidupku ku temukan dalam-Mu. Segenap janji-Mu menuntun langkahku. Takkan ku menyerah walau badai menerpaku.
ku temukan dalam-Mu. Yes Lord, segenap janji-Mu menuntun langkahku. Benar Tuhan, takkan ku menyerah walau badai menerpaku. Yes, bukan berlari dengan segenap kuatku. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Kita mau berjalan dalam rencana dan rancangan Tuhan atas setiap hidup kita. Haleluya. Praise God. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Apa kabar? Pasti luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di mana pagi hari ini kita patut bersyukur sama Tuhan karena kita masih ada dan kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Sekalipun kita masih tetap stay di rumah, tapi satu hal yang patut kita bersyukur sama Tuhan, hari ini kita masih boleh beribadah. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami ucapkan syukur pada-Mu ya Tuhan, di mana pagi hari ini kami boleh ada. Teristimewa Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk kami beribadah. Sebelum kami beribadah Tuhan, hamba mau berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, mari Engkau jamah setiap kami, supaya kami boleh fokus beribadah pada Engkau. Dan kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesai, dalam tuntunan dan bimbingan daripada Engkau ya Tuhan. Sehingga ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan akhirnya kami boleh diberkati, di mana pagi hari ini kami sudah beribadah pada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan hamba ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak kita untuk mengangkat Alkitab yang ada di tangan kita masing-masing, dan kita bersama-sama deklarasikan kabar baik. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and my disciple. Makasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ajak kita untuk membaca kitab Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Kitab Yakobus 3 ayat 13.
siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat 14, jika kamu memenuhi perasaan iri hati, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memuliakan diri dan janganlah berdosa melawan kebenaran. 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayat 17, tetapi hikmah yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baru saja membaca kitab Yakobus 3 pasal 3 ayat 13 sampai 18. Kalau sepanjang bulan ini kita bicara tentang hikmat. Nah, hari ini tema kita adalah waspadalah terhadap ambisi Anda. Jadi tema kita pagi hari ini adalah waspadalah terhadap ambisi Anda. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata ada bermacam-macam sumber hikmat, yaitu dari Tuhan dan hawa manusia dan dari setan. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan tadi, dan perlu kita ketahui, salah satu ciri hikmah yang bukan dari Allah adalah mementingkan diri sendiri. Nah, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Tentu kita bertanya, apakah berarti orang Kristen tidak boleh punya hikmat atau punya ambisi? Mengapa kita harus waspada terhadap ambisi? Sebagaimana tema kita di pagi hari ini, mengapa kita harus waspada terhadap ambisi? Mari kita sama-sama belajar kebenarannya. Yang pertama, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, salahkah memiliki ambisi? Kita Yakobus 3 ayat 14 dan 15. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, saya ulangi, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menjawab pertanyaan mengapa kita harus waspada terhadap ambisi, kita harus mengerti terlebih dahulu tentang salahkah jika saya memiliki ambisi. Kita tahu bahwa semua orang sebenarnya punya ambisi. Misalnya, seorang anak sekolah, dia berambisi bagaimana supaya dia bisa menjadi juara kelas.
Begitu juga orang yang bekerja tentunya punya ambisi supaya bagaimana dia bisa memiliki rumah, memiliki mobil. Demikian juga sebagai atlet tentunya mereka berambisi untuk memenangkan setiap perlombaan yang mereka ikuti. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam dunia modern saat ini, tekanan untuk meraih sukses sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Semua orang ingin sukses. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi nomor satu. Saya kira itu hal yang biasa. Kita ingin menjadi orang nomor satu. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, kata ambisi berarti sebuah keinginan kuat untuk melakukan atau mencapai sesuatu atau mencapai kesuksesan. Saya kira semua orang ingin mencapai sesuatu, ingin mencapai apa yang dia inginkan. Rasul Yakobus memberi peringatan bagi kita agar tidak memiliki ambisi yang mementingkan diri sendiri. Ini perlu kita perhatikan. Rasul Yakobus mengingatkan kita semua supaya kita tidak memiliki ambisi yang mementingkan diri sendiri. Tentu Anda bertanya mengapa? Karena ambisi yang seperti ini Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, datanya bukan dari hikmat Tuhan, melainkan dari dunia, dari hawa nafsu manusia dan setan-setan. Sebagaimana dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat yang kita sudah dengarkan bersama tadi. Dan di dalam Yakobus 3 ayat 14 dia jelaskan, orang dengan ambisi yang demikian biasanya sombong. Yaitu memegahkan diri. Dan satu hal lagi, dia rela bersusah untuk melawan kebenaran. Atau bersedia melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Ini harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Yakobus mengingatkan kita bahwa ambisi yang demikian yang bukan dari atas adalah bisa membuat orang sombong, bisa memegang diri kita seakan kita yang paling hebat, dan kalau perlu berdosa pun untuk melawan kebenaran. Yang penting maksudnya dia tercapai, apa yang digapai itu tercapai tujuannya. Nah, ini satu hal yang berbahaya Bapak Ibu sekalian. Orang dengan ambisi demikian Bapak Ibu biasanya akan bersedia melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Bahkan bila perlu harus melawan kebenaran. Dia sudah tidak pikirlah itu kebenaran. Padahal sebagai orang percaya kita harus hidup dalam kebenaran. Karena firman Tuhan mengajar kita supaya kita benar-benar hidup dalam kebenaran. Kita bukan orang biasa lagi, kita adalah orang pilihan. Mestinya hidup kita menjadi contoh Bapak Ibu sekalian. Satu hal yang perlu kita ingat, ambisi tidak boleh melanggar prinsip kebenaran. Saya tekankan, ambisi tidak boleh melanggar prinsip kebenaran. Ini yang harus selalu kita ingat. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Firman Tuhan dalam Yakobus 3:16 dengan jelas dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ pasti ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini dikatakan Rasul Yakobus dalam pasal 3 ayat 16. Ini sebuah warning kepada kita yang percaya bahwa kita harus tidak bisa memiliki ambisi dari dunia atau nafsu dari manusia
atau dari setan-setan, tapi kita harus mempunyai ambisi daripada Tuhan. Hal yang kedua, miliki respon yang benar. Yakobus 3 ayat 17 sampai dengan 18. Ayat 17. Tetapi hikmah yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh sukacita, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itulah ciri-ciri yang benar. Ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Rasul Yakobus dengan jelas menjelaskan hikmah yang dari Allah adalah murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Maaf saya ulangi. Ya, Rasul Yakobus menjelaskan bahwa hikmah yang dari Allah adalah murni, pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dengan kata lain, ambisi tidaklah salah jika kita memiliki ciri-ciri seperti di bawah ini. Pertama, murni. Maksudnya ambisi tersebut bersih dari motivasi yang egois, bersih dari kedanginan, bersih dari kesalahan, suci dan tidak bernoda. Itu dikatakan murni. Selanjutnya pendamai. Maksudnya membawa kedamaian. Seseorang yang membawa kedamaian, cinta damai, membangun hubungan yang benar antara sesama dan dengan Tuhan. Selanjutnya peramah. Peramah adalah seseorang yang mau mengalah dan tidak menuntut haknya. Orang yang peramah, yang dapat memberi keseimbangan antara hukum dan kemurahan hati. Inilah ciri-ciri orang peramah. Selanjutnya penurut. Seorang penurut yaitu siap untuk mentaati saat ketika Tuhan berbicara kepadanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apakah kita saat ini siap untuk taat ketika Tuhan berbicara bagi kita? Selanjutnya, penuh belas kasihan adalah seorang yang menunjukkan kemurahan hati dan kebaikan bagi orang-orang yang menderita, dan mempunyai kerinduan untuk membantu mereka. Sama seperti Allah, Bapak Ibu sekalian, yang menunjukkan kemurahannya kepada kita dengan pengorbanan Kristus. Tidak munafik. Yang dimaksud tidak munafik adalah seorang maksudnya tulus. Maksudnya tulus, orang yang tidak munafik. Tidak ada yang tertutup, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada pencitraan atau mengatakan sesuatu hanya untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memiliki ambisi memang sangat penting bagi kita. Tetapi jangan sampai kita mengabaikan hikmah yang dari atas, yaitu hubungan baik antara sesama, ada kejujuran
penuh belas kasihan, dan nilai-nilai yang murni. Jadi hal yang kedua tadi. Sekarang yang ketiga, ambisi ilahi. Apakah orang Kristen tidak boleh memiliki ambisi? Jawabannya tentu boleh saja. Rasul Paulus juga kita tahu memiliki ambisi. Bahkan Rasul Paulus adalah salah satu orang ambisius di dalam Alkitab. Rasul Paulus kita tahu dia sering pergi ke berbagai negara dan menulis banyak surat-surat yang menjadi 2/3 dari kitab Perjanjian Baru. Nah, apa sebenarnya ambisi Rasul Paulus? Yang pertama, untuk menyenangkan hati Tuhan. Wah, luar biasa ya. Ambisi pertama Rasul Paulus adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Kitab 2 Korintus 5 ayat 9. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam segala sesuatu yang dikerjakan Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus itu memiliki ambisi yang penting, yaitu dia ingin bagaimana selalu menyenangkan hati Tuhan. Itulah ambisi Rasul Paulus. Dia ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian juga seharusnya dengan kehidupan kita masing-masing. Kita harus juga memiliki ambisi untuk bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan kita ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Oleh sebab itu kita patut juga mengasihi Tuhan. Kita patut juga untuk ambisi kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Yaitu melalui segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita lakukan, bicarakan, rencanakan, bahkan setiap aspek hidup kita. Ini yang perlu kita ketahui. Yang kedua, kalau yang pertama tadi Rasul Paulus ini menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua luar biasa. Dia ingin menyebarkan Injil di mana Injil belum pernah terdengar. Wah, ini suatu hal yang luar biasa. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Roma 15 ayat 20. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Luar biasa ya. Jadi dia ingin beritakan Injil di mana Injil belum pernah didengar. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, ambisi dari Rasul Paulus adalah untuk menyebarkan Injil di tempat di mana Injil belum pernah didengar.
Ini yang luar biasa. Ini hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Di tempat di mana Injil belum pernah didengar, disitulah justru Rasul Paulus pergi. Dia ingin pergi untuk apa? Yaitu untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu sekalian, apakah selama ini kita sudah pernah ambil bagian untuk memberitakan Injil? Kita tahu masih banyak orang-orang di luar sana yang belum mengenal Injil. Mari saya ajak kita, bila ada kesempatan untuk kita juga bisa ambil bagian untuk menyebarkan Injil, memberitakan Injil di mana Injil belum pernah terdengar, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ini suatu ambisi yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ambisi yang juga mengandung risiko. Suatu ambisi yang mengandung risiko. Tapi itu yang ditempuh oleh Rasul Paulus. Satu hal kita harus patuhi, bersyukur. Tapi juga dengan hasil yang luar biasa. Apa itu hasil yang luar biasa? Banyak orang diselamatkan. Banyak orang diselamatkan apabila kita memberitakan Injil. Dan satu hal, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas pemberitaan Injil tersebut. Ini sebetulnya suatu pekerjaan yang mulia Bapak Ibu sekalian. Mana? Saya rindu yang muda-muda ini, yang masih sehat, untuk bisa ambil bagian. Untuk memberitakan Injil di mana daerah Injil belum pernah didengar, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kehidupan kita. Dengan demikian, maka kita menyenangkan hati Bapa di surga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Rasul Paulus memiliki ambisi untuk Tuhan dan bukan untuk dirinya sendiri. Itulah seorang Rasul Paulus. Dia tidak mementingkan diri sendiri, tapi dia punya ambisi bagaimana supaya dia menyenangkan hati Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi dia. Ini patut dicontohi. Ambisinya adalah untuk Tuhan dan bukan untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu jemaat dikasih Tuhan, pernahkah kita berpikir, apakah kita sudah pernah berpikir, yaitu bagaimana cara kita memeriksa diri kita? Apakah ambisi kita ini tepat? Tanyakan pertanyaan ini bagi diri sendiri. Apakah saya berusaha mendapatkan pengakuan dari manusia atau dari Tuhan? Ini yang harus kita pikirkan bersama. Kalau kita melihat Rasul Paulus seorang yang luar biasa. Dia punya ambisi bagaimana supaya Injil ini bisa diberitakan di mana-mana. Oleh sebab itu jemaat dikasih Tuhan, mari saya ajak kita untuk berpikir sejenak. Apakah ambisi kita saat ini tepat? Atau apakah saya berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari manusia tapi bukan dari Tuhan? Ini pilihan ada di tangan kita. Tapi saya yakin dan percaya, bila kita ingin menyenangkan hati Bapa di surga, ambillah bagian pelayanan sesuai dengan talenta atau karunia yang Tuhan berikan buat kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan,
tema hari ini yaitu waspadalah terhadap ambisi Anda. Dengan tujuan supaya kita tidak memiliki ambisi yang salah. Dengan tujuan supaya kita memiliki ambisi bagaimana ambisi yang dari Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itu, jangan kita salah memilih. Jangan kita hanya mementingkan diri sendiri. Itu adalah ambisi dari dunia. Itu adalah ambisi dari nafsu manusia. Itu adalah ambisi dari setan-setan. Oleh sebab itu, hal yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita harus memiliki respon yang benar, yaitu supaya kita memiliki ambisi yang benar, ambisi yang dari Tuhan, yang murni, memiliki apa? Kemurnian, memiliki apa? Pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan memiliki buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Selanjutnya yang ketiga, kita harus memiliki apa? Ambisi ilahi. Itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Saya kira firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana supaya kita memiliki ambisi, tapi ambisi yang berasakan dari Tuhan, bukan ambisi yang berasakan dari dunia. Ambisi yang dari dunia adalah mementingkan diri sendiri. Dia ingin melakukan dengan cara apapun untuk mencapai tujuannya, bahkan kalau perlu melawan kebenaran. Tapi satu hal, ambisi yang dari Tuhan adalah murni. Seorang yang damai, peramah, penurut, punya belas kasihan, dan memiliki buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jemaat dikasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan bagi kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang berdoa pada Tuhan. Pertama-tama kami ucapkan syukur Tuhan, di mana pagi hari ini Engkau telah memperlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini Tuhan untuk menguatkan kami, supaya setiap kami memiliki ambisi yang daripada Engkau, bukan ambisi dari duniawi, dari dunia ini untuk mementingkan diri sendiri. Tapi Tuhan, mari Engkau jamah setiap hati kami, supaya kami tidak salah memilih, supaya kami memiliki ambisi yang dari Tuhan, yaitu yang murni, yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan ramah, dan penuh dengan kesetiaan, penurut, bahkan buah-buah yang baik, dan tidak munafik, tidak memihak pada siapa Tuhan, tapi memihak pada Engkau. Terima kasih Bapa. Di pagi hari ini Engkau sudah berbagi berkat melalui firman-Mu yang mengajarkan kami. Biarlah kiranya firman ini benar-benar untuk menguatkan kami, supaya kami boleh melangkah dengan hikmah daripada Engkau, tapi bukan hikmah dari dunia ini ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan saya berdoa dan ucapan syukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda sekalian sudah boleh mengikuti ibadah online ISGF saat ini. Kita percaya kita semua sudah terberkati di dalam ibadah ini lewat puji-pujian dan firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan bersama saat ini. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan oleh kami, Anda bisa menghubungi nomor admin gereja kami di nomor 0822 9297 2552 dan tim kami siap untuk mendoakan saudara. Bagi jemaat yang belum punya komunitas, kami menyarankan untuk mengajak kita semua untuk mari bergabung di dalam iCare, dan Anda bisa bergabung dan menghubungi admin gereja kami masih tetap di nomor 0822 9297 2552. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur, memberikan persembahan syukur maupun persembahan perpuluhan,
melalui gereja IFJF Palu, Anda bisa mentransfernya di nomor di bawah ini. Dan untuk minggu depan kita tetap akan melaksanakan ibadah secara online. Jadi jangan lupa untuk mensubscribe YouTube IFJF Palu dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Hari Rabu di minggu depan kita ada bersama-sama di dalam ibadah doa bersama jam 7 malam tetap melalui via Zoom, dan hari Kamis kita akan bertemu kembali di dalam care group masih tetap melalui via Zoom di pukul 7 malam. Dan hari Minggu untuk anak-anak kids bisa beribadah bersama-sama dan bisa dilihat melalui link IFJF Kids dan bisa dinonton sekitar pukul 10 pagi. Jadi kami sangat menyarankan untuk para orang tua bisa mendampingi anak-anak sekolah minggu di dalam ibadah tersebut. Dan jangan lupa sampai ketemu lagi di minggu depan di dalam ibadah IFJF online. Saya mengucapkan Happy Sunday, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sebab dikasih Tuhan, mari saya ajak kita bangkit berdiri untuk kita akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Oh haleluya. Bapa di surga, kembali kami ucapkan syukur dan berterima kasih Tuhan. Di mana pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Teristimewa pagi hari ini juga Tuhan, Engkau mengajar kami suatu hal yang baru, hal yang penting untuk mengingatkan setiap kami, supaya setiap kami memiliki ambisi dari-Mu Tuhan, bukan ambisi dari dunia. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau sudah mengingatkan kami. Biarlah firman ini terus menjadi rema. Biarlah firman ini bisa kami pakai dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami boleh berkenan. Apa yang kami buat boleh menjadi berkat untuk menyelamatkan umat banyak. Terima kasih pagi Tuhan, Engkau sudah berbagi berkat melalui firman-Mu di pagi hari ini. Bapa di surga, di dalam kesempatan di pagi hari ini, hamba berdoa buat tangan-tangan yang sudah memberi persembahan. Engkau memberkati mereka Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan hak, dengan berkat yang melimpah-limpah. Hamba juga berdoa Tuhan, sepanjang minggu ini bila ada yang berulang tahun, Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Bapa di surga, hamba juga berdoa Tuhan, yang hamba-hamba-Mu ambil bagian dalam pelayanan sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau juga memberkati pelayanan mereka Tuhan. Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan. Engkau memberkati rumah tangga mereka, bahkan yang masih studi pun Tuhan, Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan. Begitu juga jemaat Tuhan, di mana saja mereka berada Tuhan, khusus buat sidang jemaat yang ada di gereja IFJF Palu. Kiranya Engkau juga memberkati mereka semua Tuhan. Apa yang menjadi rencana mereka, apa yang menjadi impian mereka Tuhan, Engkau curahkan mereka, Engkau pimpin mereka semua, supaya mereka dibuat berhasil ya Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Jika engkau hari ini mendengarkan setiap perintah firman Tuhan dan melakukan itu dengan setia, maka Tuhan akan memerintahkan berkat di atas lumbumu, sehingga engkau berkelimpahan dan damai sejahtera sukacita senantiasa menyertai apapun yang kau buat, dibuat berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan damai sejahtera menyertai kalian semua sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.